Allah Subhanahu wa taala itu melanjutkan lagi dalam ayatnya, Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha muslihin. Sesungguhnya kami telah menguji mereka sebagaimana kami ini menguji pemilik-pemilik kebun. Jadi Allah itu memberikan pembanding antara siapa? Antara orang musyrikin dan orang-orang pemilik kebun. Orang musyrikin dan orang pemilik kebun ini sama, ujiannya sama. Ya, kekayaan sama ujiannya. Mereka kaya, punya nasab yang terhormat. Sama. Orang musyrikin juga kaya. Abu Jahal, Abu Lahab kaya, punya nasab terhormat. Ya, tapi lihat nanti kita lihat apa perbedaan dari pemilik kebun dengan orang-orang musyrikin. Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Jadi pemilik kebun itu mereka bersumpah, ya. Mereka itu nanti ya akan memetik hasilnya di pagi hari. Jadi memang dulu pemilik kebun ini mempunyai bapak. Ada yang mengatakan ini kisah dari Habasyah atau Ethiopia, ada yang mengatakan kisah dari Yaman. Jadi pemilik kebun ini punya kebun. Dulu bapaknya waktu masih hidup, bapaknya hobi sedekah sama miskin. Pasti kalau seandainya dia itu lagi panen, pasti sedekah sama miskin. Sedekah lagi. Nah, tiba anaknya yang mewarisi, bapaknya sudah meninggal kan, anak-anaknya yang mewarisi. If aqsamu la yasrimunnaha muslim. Mereka bersumpah, mereka akan memetik hasilnya di pagi hari. Ya. Kemudian wala yastathnun, tapi mereka tidak mengucapkan insyaallah. Yakni apa? Mereka itu bersumpah, tapi mereka itu tidak dibarengi dengan insyaallah. Kenapa? Karena mereka itu ya mengucapkan sumpah itu tidak dibarengi dengan keyakinan dan memang niatnya itu buruk. Niatnya buruk. Jadi kalau orang yang niatnya buruk ya tidak akan mungkin mengucapkan insyaallah. Cobalah. Aku nak mati insyaallah. Cobalah. Tidak akan pernah terjadi insyaallah. Aku nak mati insyaallah. Aku nak zina insyaallah. Tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena memang mereka ini sudah buruk. Ketika mereka memetik hasil kebun mereka, mereka tidak akan mau berbagi sama orang miskin. Mereka tidak akan menyebut insyaallah, tidak akan pernah sebut. Wala yastathnun. Fatafa 'alaiha dha'ifun min rabbika wa hum na'imun. Lalu ketika mereka itu ya berniat kemudian malam-malam tidur, Allah datangkan malapetaka pada kebun-kebun mereka. Angus, semalam angus, hanya waktu semalam. Ya, hanya dalam waktu semalam. Ya, fa asbahat kasarim, sehingga jadilah kebun itu seperti gelap gulita. Ya, yakni apa? Yakni kata Ats-Tsauri, Al-Imam Ats-Tsauri, bahwasanya kebun itu kering langsung. Harusnya panen jadi kering. Ya, jadi seperti data kegelapan ya, seperti itu. Ya. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. Kemudian mereka panggil loh. Ya, ketika sudah pagi ya, mereka semangat. Fatanadaw musbihin, saling manggil orang-orangnya. Baik, cepat. Kita cepat pagi-pagi ambil. Nanti orang-orang miskin datang. Kalau orang-orang miskin datang, susah nanti kita. Mereka pasti minta. Seperti itu. Jadi mereka memang sudah niat datang pagi hari, Pak. Ya, niat datang pagi hari. Panggillah saudara-saudaranya. Cepat. Kita ambil ya. Fatanadaw musbihin ani'tu ala harthikum in kuntum sharimin. Pergilah mereka di waktu pagi ke kebunnya nak mengambil hasil panennya. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Mereka bisik-bisik, ya, pagi kau cepatlah ambil ini, kumpulin kantongnya. Bahas lain aja itu. Kantongnya masih ini, dah, cepat kita. Jangan sampai ada yang tahu orang miskin sini. Dah, bisik-bisik mereka. Ya, seperti itu. Alla yadkhulanna al-yawma 'alaikum miskin. Pada hari ini jangan ada orang miskin yang masuk ke dalam kebunmu. Jangan. Mereka sudah merencanakan itu. Bisik-bisik. Ya, jangan sampai. Kita harus mendahului dia. Harus mendahului mereka. Kemudian apa kata Subhanahu wa ta'ala? Wa wadau 'ala hardiyun qadilin. Mereka pergi di pagi hari dengan niat menghalangi. Itu apa? Ya, mereka menghalangi. Kalau seandainya pun nanti ada orang miskin yang datang, mereka akan menghalanginya. Mungkin diusirnya ya. Karena di sini kata Ibnu Katsir itu menghalangi dengan kekuatan, dengan kekasaran. Mungkin bahasa kita diusir kali ya, atau di apapun ya, seperti itu ya. Dihalangi dengan kekasaran. Wa ghadaw 'ala hardin qarin falamma ra'awha qalu inna ladallun. Tatkala mereka melihat kebun mereka berkata, sungguh kita benar-benar orang tersesat. Benar nih nggak punya kebun kita? Kok kering ini? Bahasa lain baca itu, ya. Jadi bukan ini ya, katanya. Makanya di sini Allah mengatakan apa? Orang-orang tersesat. Iya, karena mereka itu apa? Mereka itu tidak yakin sebenarnya ini kebun siapa yang kering ini kan? Nah, bal nahnu mahrumun, ya, bahkan kita dihalangi, yakni mereka itu memang
memiliki kebun-kebun, hanya kita yang tidak mendapatkan bagian darinya. Kita dihalangi, Pak. Maksud kita nih, pemilik kebun ini dihalangi, tidak boleh metik hasil kebun itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikering ke kebun mereka. Ya, bal nahnu mahrumun. Kemudian karena mereka sudah menyadari bahwasanya kebunnya itu sudah hangus, yang awalnya mereka menyadari bahwasanya dia panen, dia tersesat, benar enggak kebun aku ini? Tapi akhirnya mereka sadar. Apa? Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah salah satu di antara mereka yang paling bijak, apa mereka mengatakan? Bukankah aku sudah katakan, ya, kamu itu bertasbih, berzikir, berbagilah sama miskin. Lah tuh jangan pelit, ya. Sebenarnya sudahlah, kasihlah. Itu. Jadi di antara mereka itu masih ada yang sadar. Oh iya. Nasihat yang lain, lah tuh kan? Jingolah nih, kebun kering, iku. Laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Kemudian mereka juga akhirnya mengakui bahwasanya subhana rabbina, maksudnya engkau ya Allah, sesungguhnya kami orang-orang yang zalim. Jadi akhirnya mereka itu mengakui bahwasanya mereka itu orang-orang yang zalim, yang mereka itu awalnya tidak mau berbagi sama orang-orang miskin, ya. Mereka sadar bahwasanya itu salah, ya. Harusnya kita itu berbagi kalau orang kaya berbagi sama orang yang miskin. Mereka sadar akhirnya. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatalawamun. Kemudian sebagian mereka ada juga yang saling mencela, ada yang tobat, ya. Ada yang saling mencela. Kau ni lah, antak kau ni, ya. Dengarkan apa omongan aku, gimana kebun gitu nih. Ya aku juga tahu kenapa kebun aku kayak begitu cak ini kan itu. Saling mencela intinya pas bang itu kan, ya, itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Aduh baik kata. Aduh, celaka gitu nih. Apa? Memang gitu nih orang-orang yang melampaui batas tugian, melampaui batas. Ya tadi, pelitnya mereka dikasih rezeki, mereka tidak mau berbagi, ya. Sadar tapi mereka. Dan di akhir ayat Allah mengatakan, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Rabb kita, jadi mereka ini sudah tobat, ya. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Jadi mereka tuh Masya Allah, ya. Mereka bertobat, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengharapkan ampunan dan mereka mengharapkan lebih baik daripada yang ini, ya. Itu. Jadi apa perbedaan antara orang-orang ahli kebun dengan orang-orang Quraisy? Ujiannya sama, tapi orang-orang ahli jannah, maksud jannah di sini kebun, mereka itu menyadari bahwasanya mereka itu salah, kemudian mereka itu bertobat. Berbeda dengan orang-orang Quraisy, mereka dikasih ayat tidak mau, dikasih teguran tidak mau, dikasih ini tidak mau, ya. Mereka mendustakan. Tapi orang-orang ahli jannah atau orang kebun dikasih satu teguran saja, dia tobat. Satu teguran, dia tobat. Dan ini pelajaran kita bahwasanya ketika kita mendapatkan musibah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat musibah kembali ke Allah. Banyu bermil-mil 2 hari sampai kemarin. Ya bisa jadi karena kita lalai. Atau memang Allah kasih musibah supaya kita apa? Bersabar atau dan sebagainya. Ya. Jadi segala sesuatu yang menimpa kita itu hanyalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah itu melihat video pendek di Instagram. Ada seorang anak kecil yang sedang, saya tidak tahu ini di daerah mana, tapi ada orang anak kecil itu yang sedang mengantri air untuk minum, kemudian membawa dirigen besar, dirigen, besar, wiko, ya. Dia awalnya tidak kuat, tapi apa yang dilakukan? Berdoa dulu. Tidak tahu apa yang diucapkan, intinya dia angkat tangan doa. Ya, mungkin dia berdoa supaya bisa diangkat, akhirnya dia bisa diangkat. Itu artinya apa, Pak? Tawakalnya tinggi, doa, meminta kepada Allah itu didahulukan sebelum curhat kepada manusia. Makanya saya sering bilang ke istri, ya, apapun yang kita akan lakukan, terutama hal yang besar, ya, seperti apa misalnya, pokoknya hal yang besar lah, itu kita harus berdoa dulu sama Allah, minta pertolongan Allah, jangan dulu usaha, doa dulu, curhat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan hal yang kecil pun kita harus berdoa. Ya Allah, mudahkanlah anak saya imunisasi. Saya suka itu, takut sama imunisasi itu, takut ada masalah. Kita takut ada apa-apa yang anak saya. Oh, mudahkan imunisasi ya saya. Kalau seandainya anak saya itu pening atau panas, sembuhkanlah ya Allah ini semuanya. Ya akhirnya cuma 1 hari ya panas. Tapi panas tidak terlalu panas, cuma sekitar ya 38 derajat. Tidak takut. Ya. Itulah pentingnya bertauhid, ya, mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Nah, ini kita harus tanam nih dalam diri kita. Setiap sesuatu yang kita ingin lakukan, itu sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk, ya, maka dahulukanlah Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita berusaha. Kita tahu. Dan masalah hasil
itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mengatakan kepada santri-santri ketika lomba futsal, sudahlah. Mereka kan mentalnya agak down misalnya. Mainkan saja bolanya. Mainkan saja bolanya. Masalah gol menang atau kalah, enggak, serahkan saja sama Allah Subhanahu wa taala. Mainkan saja bolanya. Dah, seperti itu. Jadi seperti itu takdir, Pak. Takdir itu mainkan saja. Masalah dapat itu serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebelum Pak. Ya, soal kolam. Apakah ada pertanyaan? Habis ini. Tidak ada, ya, kalau tidak ada saya tutup. Yes. Apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, daripada saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.